Di Korea saat ini, hampir semua orang tergila-gila pada sebuah game online multi pemain yang memungkinkan para pemain membangun dungeon mereka sendiri. Tokoh utama dalam kisah ini adalah Kang Ji-woo, seorang pemain profesional tingkat tinggi. Kemampuannya begitu luar biasa hingga banyak orang mencurigainya menggunakan program ilegal. Ia selalu berada di peringkat teratas, dan karena kepribadian serta penampilannya yang dingin dan tanpa cela, banyak yang menganggapnya seperti robot III. Alasan utama ia begitu terobsesi dengan game itu adalah karena di sana ia memiliki kendali penuh atas segalanya, sesuatu yang sama sekali tidak ia miliki di dunia nyata. Dalam kehidupan nyata, hampir semua hal terasa mustahil baginya. Tiang-tiang telepon di jalan tidak bisa ia goyangkan, tidak bisa ia manfaatkan untuk meningkatkan kemampuan apapun. Namun di dalam game, semua itu bisa diubah hanya dengan satu klik mouse. Sebuah truk yang melaju kencang ke arahnya di dunia nyata tidak mungkin ia hentikan, dan ia yakin bahwa jika truk itu menabraknya, hidupnya akan berakhir seketika. Untungnya, pengemudi truk itu mengerem pada detik terakhir. Sang sopir marah besar ketika melihat Ji-woo berdiri di tengah jalan, sementara Ji-woo menunjuk lampu lalu lintas yang memang sedang hijau untuk penyeberang jalan. Kemarahan Ji-woo muncul dari kesadaran bahwa di dunia ini ia tidak bisa melakukan apapun sesuka hati. Ia membayangkan betapa mudahnya segalanya jika ia memiliki kekuatan mengubah realitas seperti di dalam game. Pandangannya kemudian tertuju pada sebuah batang besi besar yang longgar dan hampir jatuh. Jika itu jatuh, seorang gadis kecil di bawahnya akan hancur tanpa ampun. Ketika tidak ada jalan lain, Kang Ji-woo berlari sekuat tenaga, mendorong gadis kecil itu ke samping dan menggantikan posisinya tepat di bawah batang besi tersebut. Ia mati tertimpa demi menyelamatkan nyawa anak itu, namun kematian itu bukanlah akhir hidupnya. Saat membuka mata, ia mendapati dirinya melayang di dalam kehampaan hitam tanpa batas. Di hadapannya berdiri makhluk menyerupai iblis yang menyampaikan bahwa kematian hanyalah sebuah sarana untuk reinkarnasi, dan bahwa Ji-woo belum pernah melihat realitas yang sebenarnya. Setelah itu, jiwanya dipindahkan ke dalam tubuh lain. Dalam kebingungan, pikirannya dipenuhi pertanyaan tentang di mana ia berada, tubuh siapa yang kini ia tempati, dan alasan ia masih hidup. Satu hal yang pasti, ia telah berinkarnasi ke dalam tubuh orang lain. Sensasi berat yang ia rasakan membuatnya yakin bahwa semua ini bukan mimpi. Ia hanya tahu bahwa dirinya berada di dalam sebuah kastel tua. Saat ia masih tenggelam dalam kebingungan, sebuah pedang tajam tiba-tiba menusuk dadanya, darah mengalir deras. Seorang wanita menarik pedang itu keluar, menyebabkan rasa sakit yang lebih hebat. Wanita itu terlihat menikmati penderitaannya. Ji-woo tidak mengerti bagaimana ia masih hidup setelah serangan mematikan seperti itu. Ia menoleh ke arah wanita tersebut dan menuntut penjelasan, tetapi wanita itu tidak memberikan alasan apapun dan kembali mengangkat pedangnya untuk menghabisinya. Serangan itu terhenti ketika seorang pria lain muncul. Dari situ terungkap bahwa mereka bertiga adalah saudara kandung dan wanita itu bernama Chaldera. Pria yang datang belakangan adalah kakak tertua mereka. Kakak itu berpura-pura iba pada adik bungsunya dan meminta Chaldera untuk tidak terlalu keras. Ia mendekat, berlutut sejajar dengan mata Ji-woo, lalu memberinya sebuah ramuan sambil menunjukkan sikap seolah sangat peduli. Ji-woo percaya dan meminum ramuan itu, mengira itu adalah ramuan penyembuh. Begitu menelannya, ia langsung menyadari bahwa itu racun dan memuntahkannya. Di dunia ini, nama barunya adalah Kela. Tenggorokannya terasa seperti ditusuk ribuan jarum dan panas seakan mendidih. Melihat penderitaannya, sang kakak perempuan mulai khawatir dan mengira ia akan mati. Meskipun dialah yang sebenarnya ingin membunuhnya. Sang kakak tertua justru menenangkan dan menyatakan bahwa meskipun Kela kesakitan, ia tidak akan mati dengan mudah. Gerbang kastel tiba-tiba terbuka dan para prajurit mengumumkan bahwa Raja Helkaun telah kembali dari perburuan pahlawan. Raja ini adalah ayah dari saudara-saudara kejam tersebut dan juga ayah Kela. Penampilannya gagah dan penuh dominasi, namun ia sedang dalam suasana hati yang buruk karena mendengar jeritan kesakitan bergema di dalam kastelnya. Saudari yang kejam segera meminta maaf dan berusaha menyalahkan Kela atas kekacauan itu. Raja Iblis tidak mau mendengarkan alasan apapun. Dalam sekejap, ia mencengkeram leher kedua anak itu dan mencekik mereka dengan kekuatan luar biasa. Baginya, suara lemah di dalam kastelnya adalah sebuah aib. Kedua saudara itu terus memohon ampun sambil kehabisan napas. Di saat itu, Kela menyadari sepenuhnya bahwa sosok kejam di hadapannya adalah ayahnya, dan dua orang lain itu adalah saudara kandungnya.
Raja Iblis kemudian menendang Kela dengan keras, menyatakan bahwa hanya ada 2 suara yang boleh terdengar di kastelnya, yaitu suara kelahiran iblis sejati atau suara kematian yang menyakitkan. Ia menginjak tubuh Kela seperti menginjak kaleng kosong, membuat jeritannya menggema ke seluruh kastel. Tergeletak tak berdaya, Kela benar-benar yakin bahwa ini bukan mimpi. Ia telah bereinkarnasi ke dunia lain, dan nasib terburuknya adalah terlahir sebagai anak dari seorang demon lord yang kejam. Pikirannya kemudian terseret ke dalam kilas balik masa kecil tubuh ini. Sejak kecil, Kela selalu menjadi sasaran kekerasan saudara-saudaranya. Ia hanya bisa menangis dan mengadu pada ibunya. Celdera sering melukai matanya, sementara kakaknya Tarme kerap mencampur racun ke dalam makanannya. Ibunya hanya menyuruhnya membalas seperti iblis sejati dan melawan mereka. Kela sebenarnya bisa melakukannya, tetapi ia takut akan dibunuh jika melawan. Ibunya menanggapi ketakutan itu dengan dingin dan menyarankan agar ia membunuh mereka terlebih dahulu sebelum mereka sempat membunuhnya, seperti ayahnya yang telah membunuh 12 saudaranya sendiri untuk menjadi Raja Iblis. Baginya, membunuh lebih dulu adalah hal yang wajar. Ia bahkan menusukkan belati ke perut anak itu agar ia belajar bagaimana menjalani hidup sebagai iblis. Dengan pikiran itu, Kela terbangun dari mimpi buruknya. Napasnya terengah-engah karena ketakutan. Seorang pelayan yang berada di sampingnya merasa lega melihatnya sadar. Kela berusaha memahami situasi dan menyadari bahwa apa yang ia lihat dalam mimpi adalah potongan ingatan dari pemilik tubuh asli bernama Kela. Ia juga menyadari bahwa semua lukanya telah sembuh, membuktikan bahwa tubuh ini memiliki kemampuan regenerasi luar biasa. Sang pelayan mengingatkannya bahwa ia telah tidur selama beberapa hari dan menyuruhnya bangun untuk makan bersama keluarga demi memulihkan tenaga. Pelayan itu bernama Rin dan merupakan pelayan pribadi Kela. Karena Kela dikenal penakut dibandingkan saudara-saudaranya, ia selalu dipandang rendah. Rin pun tidak memperlakukannya seperti tuan yang semestinya. Ingatan tentang Rin hampir semuanya buruk. Ia tidak pernah benar-benar setia, sering menghindari tugas dan bersikap seenaknya. Kela menyadari bahwa pemilik tubuh ini sebelumnya memang sangat lemah dan tidak berguna. Sampai-sampai seorang pelayan berani bersikap seperti itu terhadap putra Raja Iblis. Sejak awal, Kela selalu menjadi korban perundungan. Ketika ia memikirkannya, hidupnya di dunia ini tidak jauh berbeda dari dunia sebelumnya, di mana yang kuat selalu memangsa yang lemah. Beberapa saat kemudian, ia duduk di meja makan bersama ayah dan saudara-saudaranya. Raja Iblis murka karena Kela datang terlambat. Rasa takut menyelimuti Kela saat menghadapi ayahnya, tetapi ia tetap duduk dan meminta maaf. Pada saat itu, saudari bernama Celdera melemparkan sebuah belati dari bawah meja, dan senjata itu menancap tepat di kaki Kela. Rasa sakit itu menghantam Kela dengan keras. Sementara itu, Celdera dan pelayannya tertawa tanpa kendali seperti binatang yang menikmati penderitaan. Celdera terus mengganggunya dan bersikap seolah peduli dengan menyuruhnya makan dengan baik dan menjadi pria yang layak. Di dalam dirinya, Kela hampir hancur menahan rasa sakit. Ia bahkan tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika keluarganya mengetahui bahwa jiwa asli Kela sudah tidak ada lagi di dalam tubuh ini. Meski begitu, ia tetap menunjukkan sikap tenang, berterima kasih atas perhatian kakaknya, dan menyatakan akan makan dengan baik. Namun, begitu suapan pertama masuk ke mulutnya, ia langsung sadar bahwa makanan itu sama sekali tidak layak dimakan. Semua ini adalah ulah kakak tertuanya, Tarme, yang seperti biasa memberinya sup busuk alih-alih makanan normal. Tarme memasang senyum lembut seolah sangat mengkhawatirkan adiknya. Kela tahu dengan jelas bahwa semua itu hanyalah sandiwara. Pada kenyataannya, 3 iblis yang duduk di hadapannya bukanlah keluarga, melainkan musuh. Di saat itu, Kela bersumpah dalam hati bahwa ia tidak akan lagi menjadi sasaran pelampiasan mereka. Ia sudah muak diperlakukan seperti ini dan memutuskan untuk berubah demi hidupnya sendiri. Sejak dulu ia selalu ingin mencapai sesuatu. Di dunia lamanya, ia dikenal sebagai perancang peta terbaik dalam game. Namun di dunia nyata, ia tidak memiliki apapun. Ia lemah, tak berdaya, tanpa harapan, hingga akhirnya mati secara hina, tertimpa batang besi seperti seekor anjing. Kali ini ia menolak mati dengan cara yang sama. Dengan pikiran itu, Kela mengangkat sebuah piring makanan dan melemparkannya keras ke wajah Celdera. Menurutnya, sudah sepantasnya kakaknya mencicipi sup buatan saudaranya sendiri. Setelah itu, ia mencabut belati yang menancap di kakinya dan melemparkannya ke arah Tarme, menganggap kakaknya juga pantas merasakan hadiah dari Celdera. Raja Iblis tidak mengerti apa yang tiba-tiba merasuki Kela. Tarme langsung naik pitam, membanting meja makan hingga terbalik, dan membuat semua hidangan berserakan.
Kela terlihat puas setelah membalas perlakuan mereka. Namun tindakannya membalik meja membuat amarah ayahnya meledak. Tubuh Kela ditekan ke tanah dengan kejam seperti anjing yang diinjak. Meski begitu, ia pulih dengan cepat dan tidak mengeluh sedikit pun. Di dalam dirinya, ia merasakan kekuatan aneh yang membuatnya sadar bahwa ia benar-benar adalah putra Raja Iblis. Untuk saat ini, ia ingin mengetahui batas kemampuannya. Saat pikiran itu muncul, Rin mengingatkannya bahwa ia harus mengikuti pelajaran kekuatan iblis. Kela membalas dengan sikap dingin dan menolak nada perintah darinya. Rin terkejut melihat perubahan sikap itu. Ia tidak mengerti dari mana keberanian itu berasal. Sementara itu, Kela memikirkan pelajaran kekuatan iblis yang menurut ingatan Kela merupakan salah satu pengalaman terburuk dalam hidupnya. Meski begitu, ia tidak berniat menghindarinya. Di lapangan latihan, instruktur mengumumkan bahwa Lady Celdera dan Lord Tarme tidak akan mengikuti kelas hari itu. Ia merasa senang karena murid lain tetap hadir. Kela yang berdiri di antara para murid merasa tidak nyaman melihat dua orang yang berdiri di dekatnya. Dalam ingatan Kela, merekalah yang sering memukulinya dengan dalih latihan. Bersama saudara-saudaranya, mereka menjadikan Kela bahan hiburan. Setiap kali Kela tidak menunjukkan semangat bertarung, mereka selalu menemukan alasan untuk memukulnya. Kini Kela sadar bahwa pemilik tubuh ini bukan lemah, melainkan terlalu baik hati. Pemilik lama itu sudah pergi dan Kela yang baru berencana mengubah segalanya. Ia akan menggunakan kekuatan iblis untuk dirinya sendiri dan menunjukkan siapa yang sebenarnya lemah. Saat kelas dimulai, instruktur mengumumkan kelanjutan sesi pertarungan sebelumnya. Seorang murid berambut merah menyebut bahwa dialah yang terakhir bertarung melawan Kela. Murid itu terus memprovokasi Kela mengulangi kesalahan yang seharusnya tidak ia lakukan. Kela telah memutuskan bahwa kali ini ia tidak akan. Ketika keduanya berdiri saling berhadapan, murid berambut merah yang bernama Ruth membungkus kedua tangannya dengan energi merah dan biru. Semua orang yakin Kela akan kembali dipermalukan. Beberapa murid bahkan berharap Ruth menahan diri karena tidak ingin mendengar jeritan Kela. Pemandangan ini mengingatkan Kela pada para perundung di kehidupan lamanya saat ia tidak punya uang, tidak punya kekuatan, dan selalu dipandang rendah. Ia memutuskan bahwa semua itu akan berakhir sekarang. Tanpa peringatan, Kela melepaskan mana dalam jumlah luar biasa. Tekanan itu membuat Ruth membeku ketakutan. Begitu pula semua orang yang membencinya. Wajah Ruth pucat seperti orang mengalami trauma berat. Tubuhnya terpaku ke tanah. Kela mengepalkan tangan dan melayangkan satu pukulan yang menghantam Ruth hingga tubuhnya terbenam ke tanah. Para perundung yang sebelumnya mengejek kini terdiam dengan mulut terbuka. Instruktur pun panik karena pukulan itu terlalu cepat hingga Ruth tidak sempat bereaksi. Wajah Ruth hancur, tanduk dan giginya patah, darah mengalir deras. Kela tidak sedang bercanda. Pukulan itu adalah peringatan bahwa ia bukan lagi anak penakut. Ia adalah putra Raja Iblis yang perkasa dan tidak akan membiarkan siapapun merendahkan keluarga kerajaan. Ruth memohon ampun karena takut mati. Kela menatapnya tajam, memastikan ketakutan itu tertanam dalam-dalam. Murid lain gemetar menyadari bahwa Kela bukan lagi sosok yang dulu mereka hina. Kehadiran Kela bahkan membuat instruktur merasa terancam. Kela menuntut agar kelas dijalankan sebagaimana mestinya. Rin yang berdiri di belakang terpaku melihat perubahan ini. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa mereka sadari, Raja Iblis menyaksikan semua kejadian itu dari balkon kastel. Setelah itu, semua kembali ke kastel dalam keadaan tegang. Celdera sangat murka karena sup beracun itu dilempar ke wajahnya. Tarme juga tidak melupakan penghinaan yang ia terima. Untuk sementara, Tarme menyuruh Celdera menenangkan diri dan fokus memulihkan diri, mengingat Celdera tidak memiliki kemampuan regenerasi seperti Kela. Hal itu justru membuat Celdera semakin marah dan melampiaskannya dengan melemparkan barang-barang di sekitarnya. Ia membenci kenyataan bahwa hanya Kela yang memiliki kekuatan regenerasi. Tarme yakin bahwa kepribadian Kela telah berubah. Ia terus teringat momen saat Kela membalik meja dan dengan berani menyatakan bahwa mulai sekarang semua orang akan makan di kamar masing-masing. Sikap seperti itu tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Bahkan ayah mereka sempat tersenyum, sesuatu yang belum pernah mereka lihat seumur hidup. Pikiran itu membuat Celdera semakin gila amarah. Ia tidak terima melihat ayahnya senang karena Kela. Tarme setuju bahwa ada yang salah, meski ia lebih memilih mati daripada bekerja sama dengan Celdera. Namun situasinya memaksa mereka untuk sepakat menghadapi Kela terlebih dahulu. Celdera menyetujuinya sambil tertawa, berniat mengembalikan adiknya ke kondisi semula agar kembali menarik perhatian sang Raja Iblis.
Kembali ke ruang kelas, Kela mendadak tegang ketika instruktur menunjukkan gambar Raja Iblis Terkadan. Wajah Kela pucat saat melihatnya. Instruktur menjelaskan bahwa Terk adalah iblis terkuat di masanya, namun kejatuhannya disebabkan oleh konspirasi Heaven Guild. Sejak saat itu, berbagai guild mulai bergerak menuju kerajaan iblis dengan keyakinan bisa memusnahkan para iblis. Kela sudah mengetahui semua ini dari ingatan Kela. Karena keberadaan guild-guild itulah, ia tidak pernah bisa hidup normal di luar kastel dan harus menjalani hidup dalam ketakutan. Instruktur menjelaskan bahwa dengan dukungan Heaven Guild, musuh-musuh itu sedang mempersiapkan serangan besar. Ia meminta semua murid berlatih dengan sungguh-sungguh untuk membantu Raja Iblis. Para murid bersorak penuh semangat. Di saat yang sama, Kela duduk di titik tertinggi kastel, memandang wilayah kerajaannya dari kejauhan sambil memikirkan satu hal, yaitu mencari jalan untuk keluar dari tempat itu. Jika ia terus tinggal di kastel, Kela sadar bahwa ia bisa mati sia-sia karena intrik saudara-saudaranya. Dari Rin, ia mengetahui bahwa ayahnya akan meninggalkan kastel 3 hari lagi untuk perburuan pahlawan berikutnya. Kela menjadi serius dan menanyakan kepada Rin apakah ia mengetahui kelemahan terbesar kastel. Rin tidak mengerti alasan perubahan sikap itu dan menyatakan bahwa ia tidak mengetahui apapun. Kela kemudian menjelaskan bahwa tidak ada pembuat peta yang benar-benar memahami medan pertempuran, sehingga anggota guild musuh selalu memanfaatkan area-area yang tidak mereka pahami untuk melancarkan serangan. Ia tidak ingin membuang waktu sebelum ayahnya berangkat, lalu menyusun rencana untuk membuat peta seluruh wilayah. Dalam pikirannya, inilah satu-satunya cara untuk membantu ayahnya membersihkan ancaman di sekitar teritori mereka. Kela mengingat bahwa dirinya yang dulu sering gagal melarikan diri, tetapi kali ini ia merancang pelarian yang matang. Ia merasa dunia ini memberinya kebebasan lebih besar dibandingkan kehidupan sebelumnya, dan ia yakin mampu menyelesaikan peta tersebut. Ia kemudian memerintahkan Rin untuk segera menyiapkan sebuah kantor rahasia di basement kastel sebagai tempat bekerja tanpa diketahui siapapun. Namun Raja Iblis telah menyadari adanya rencana pelarian Kela dan yakin putranya tidak akan lolos dari pengawasannya. Ia memutuskan untuk bertindak sebelum terlambat. Tak lama kemudian, Kela merasa sangat kecewa. Tempat yang dipilih Rin sama sekali tidak sesuai harapannya. Bukan kantor yang layak, melainkan ruang penyimpanan sempit yang jelas tidak pantas bagi putra Raja Iblis. Rin menangis karena itu adalah tempat terbaik yang bisa ia temukan. Terlebih karena diminta menjaga kerahasiaan mutlak. Kela sengaja memarahinya untuk menegaskan posisi Rin sebagai bawahan, dan perubahan sikapnya benar-benar membuat Rin merasa terintimidasi. Rin menyadari bahwa Kela kini jauh berbeda dari sebelumnya, terasa lebih dingin dan menakutkan, namun juga membawa wibawa yang anehnya membuatnya terlihat lebih menarik. Sikapnya yang tenang dan bangsawan membuat Rin tanpa sadar merasakan ketertarikan. Kela kembali membentaknya karena dianggap melamun dan memerintahkannya untuk membawa kopi. Rin segera berlari melaksanakan perintah itu, meski kebingungan karena tidak tahu bahwa minuman itu sebenarnya tidak pernah ada di kastel. Sementara itu, Kela mulai fokus pada rencananya. Ia membentangkan peta dan menyadari betapa rentannya area sekitar kastel iblis. Ia memutuskan untuk membuat peta baru berdasarkan analisis medan. Di saat yang sama, Rin berlarian di lorong-lorong dengan panik, tidak tahu bagaimana memenuhi perintah aneh tersebut. Dalam kebingungannya, ia bertemu Raja Iblis yang langsung menanyainya tentang keberadaannya di basement dan posisi Kela. Rin diliputi ketakutan karena harus menjaga rahasia. Namun tekanan dari Raja Iblis membuatnya hampir tak sanggup menahan diri. Sementara itu, Kela dengan santai menikmati proses menggambar peta tanpa memikirkan apapun. Saat ia tengah asik membagi wilayah dan medan, sebuah ledakan keras mengguncang gerbang depan. Raja Iblis muncul dalam kemarahan besar setelah mengetahui Kela membangun kantor rahasia tanpa izin. Tanpa memberi kesempatan menjelaskan, ia menghantam perut Kela dengan pukulan dahsyat. Raja Iblis menganggap Kela seharusnya menghadapinya secara langsung, bukan bersembunyi di basement sambil menyusun rencana kematian raja atau menunggu ajalnya. Rasa sakit yang dirasakan Kela jauh melampaui siksaan saudara-saudaranya. Ia yakin bahwa satu pukulan lagi bisa mengakhiri hidupnya. Dalam keadaan terdesak, Kela dengan cepat menunjukkan peta yang telah dibuatnya. Raja Iblis terdiam dan kebingungan, tidak memahami maksud peta itu. Kela lalu menjelaskan dengan terbata-bata bahwa kastel berada dalam bahaya besar karena kondisi wilayah sekitarnya, yang selama ini dimanfaatkan guild musuh. Dengan mengubah area sesuai peta tersebut, mereka akan memperoleh keuntungan besar dalam pertempuran berikutnya.
Perlahan Raja Iblis memahami maksudnya dan menarik kembali tangannya, meski masih mempertanyakan alasan perlunya kantor rahasia. Kela menjelaskan bahwa jika ia menyatakan secara langsung ingin membantu, itu akan terdengar tidak sopan, sehingga ia memilih membuktikannya lewat hasil kerja. Setelah membuktikan kemampuannya, Kela meminta kesempatan untuk membantu menghabisi pasukan Heaven Guild. Dari balik persembunyian, Rin nyaris kehilangan akal melihat keberanian Kela berbicara setenang itu kepada Raja Iblis, mengira tuannya sedang mencari kematian. Namun Raja Iblis hanya menanyakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan peta. Kela langsung menunjukkan 5 jari dengan antusias. Raja Iblis sempat mengira itu berarti 5 hari, tetapi Kela segera menjelaskan bahwa ia hanya memerlukan 5 jam. Setelah peta selesai, mereka masih memiliki waktu untuk melakukan konstruksi penting sebelum pertempuran besar. Sikap percaya diri Kela membuat Raja Iblis terkejut. Pada akhirnya ia tersenyum dan memberikan semua izin yang diperlukan sambil memperingatkan bahwa kegagalan berarti kematian. Setelah Raja Iblis pergi, Kela merasakan nyeri hebat dan memuntahkan darah akibat pukulan tadi. Ia sadar bahwa tanpa pembuktian itu, ayahnya pasti telah membunuhnya. Rin merasa lega dan bangga karena tuannya berhasil mencapai kesepakatan dengan Raja Iblis. Tetapi ia segera kembali dimarahi karena berdiri tanpa melakukan apapun. Ia diperintahkan membawa Kela ke ruang medis. Sesuai janjinya, Kela menyelesaikan peta dalam 5 jam. Pasukan Raja Iblis segera berkumpul dan memulai konstruksi besar berdasarkan rencana baru. Para perwira menggunakan sihir ilusi di luar area pembangunan agar musuh tidak menyadari perubahan tersebut. Seperti di dunia game yang pernah ia kuasai, peta ini terbukti sangat efektif. Di sisi lain, Heaven Guild mengadakan pertemuan. Pemimpin mereka, Hermeson, mengumumkan bahwa para iblis sedang mengubah wilayah sekitar untuk keuntungan mereka, dan bahkan menggunakan sihir ilusi. Seorang anggota junior mengusulkan serangan segera untuk menggagalkan persiapan itu, tetapi Hermeson menilai bahwa mereka sudah terlambat. Menurut perhitungannya, satu-satunya pilihan adalah tetap berpegang pada rencana awal. Dalam 3 hari, pasukan terkuat Talua bernama Talkan akan tiba. Pasukan elit itu telah dipersiapkan selama 1 dekade dan kini berada di puncak kekuatan. Hermeson yakin para iblis tidak akan mampu mengalahkan unit elit tersebut, dan bahwa Raja Iblis akan segera tumbang. Sementara itu, pasukan Talkan melaju dengan kecepatan penuh, yakin akan mencapai Kastel Iblis dalam 2 hari. Mereka dipimpin oleh Jenderal Killman yang penuh semangat dan terus mendorong pasukannya maju, dengan keyakinan bahwa merekalah yang akan menjatuhkan Raja Iblis Agung yang telah bertahan ribuan tahun. Seluruh pasukan Talkan dipenuhi gairah dan ketidaksabaran untuk membakar Kastel Iblis hingga menjadi abu. Di bawah, Komandan Angkatan Darat Shrills menunggang kuda sambil merasa bangga pada kepemimpinan Killman. Ketika ditanya apakah mereka benar-benar akan menang kali ini, Shrills yakin bahwa kemenangan ada di pihak mereka. Talkan Squad sama sekali bukan guild sembarangan. Menjatuhkan Raja Iblis beserta kastelnya hanyalah soal waktu. Sementara itu, Raja Iblis merasakan ketenangan tersendiri setelah mengetahui bahwa peta buatan Kela bekerja dengan sangat efektif. Rencana itu memang tidak sempurna, tetapi jauh lebih baik daripada tidak memiliki rencana sama sekali. Tubuhnya sendiri sudah berada di batas kemampuan dan pilihan yang tersisa semakin sedikit. Hari esok akan menjadi hari penentuan saat semuanya dengan Heaven harus diselesaikan. Para mage dan iblis bergerak cepat menyelesaikan konstruksi yang benar-benar diperlukan. Kela mengamati seluruh perkembangan itu dan baru menyadari perbedaan besar antara membuat peta di dalam game dan benar-benar mengubah bentuk dunia nyata. Meski demikian, memiliki kekuatan untuk membentuk ulang daratan tetap memberikan kepuasan tersendiri. Kini ia hanya perlu menunggu pertempuran yang akan dimulai esok hari, pertempuran yang akan membuktikan seberapa efektif peta buatannya. Hari pertempuran akhirnya tiba. Pasukan Heaven telah berkumpul dan Talkan Squad juga telah mencapai camp mereka. Para prajurit berteriak lantang menyebut nama Talasan. Guildmaster Hermeson bertemu dengan Komandan Killman yang dengan jelas menunjukkan keinginannya untuk segera bergerak menuju wilayah Raja Iblis dan mengalahkannya untuk selamanya. Dengan rencana utama yang siap dijalankan, sebelum barisan mulai bergerak, para prajurit mengangkat tangan dan mengeluarkan teriakan perang bersama. Tiba-tiba, di antara kaki Killman dan Hermeson muncul sebuah bola kecil berwarna biru yang tampak seperti portal dan dengan cepat membesar. Killman langsung berteriak memerintahkan pasukannya bersiap menghadapi serangan kejutan musuh dan masuk ke formasi bertahan. Dari energi biru itu, Raja Iblis Helkaldun sendiri muncul ke medan depan. Untuk memahami mengapa Raja Iblis turun langsung ke garis depan, waktu mundur ke beberapa saat sebelumnya.
Kela memberitahu ayahnya bahwa ia telah menghilangkan penghalang yang memfokuskan sihir pengawasan Heaven ke kastil mereka. Dengan begitu, ayahnya kini bisa menggunakan sihir teleportasi tanpa terdeteksi. Dalam waktu singkat, Raja Iblis yang perkasa akan berdiri tepat di pusat markas Heaven. Putrinya Caldera salah paham dan menganggap teleportasi langsung ke markas musuh sebagai tindakan bodoh. Tarme juga menilai langkah itu terlalu berbahaya, bahkan bagi Raja Iblis. Kritik tersebut memicu amarah Raja Iblis yang merasa kemampuannya diragukan oleh anak-anaknya sendiri. Tatapan intensnya membuat keduanya gemetar. Sebenarnya mereka hanya ingin menyampaikan bahwa ia belum sepenuhnya pulih dan seharusnya menghindari risiko besar. Namun amarah Raja Iblis sudah meluap. Ia membungkam mereka dan menegaskan bahwa hanya dirinya yang berhak menentukan apa yang benar dan salah. Keputusannya telah bulat untuk memulai serangan langsung di pusat markas Heaven. Kembali ke masa kini, Raja Iblis bersumpah akan memusnahkan semua orang. Di sisi lain, Killman juga yakin bahwa Raja Iblis akan menyesali keputusannya datang ke sini. Ia segera memerintahkan Talkan Squad untuk membuka serangan. Kela sendiri telah mengerahkan seluruh pasukannya ke posisi yang ia inginkan. Setelah persiapan selesai, ia memerintahkan pasukannya maju. Pasukan iblis yang mengerikan itu berteriak keras saat bergerak, sementara para prajurit Heaven mulai melepaskan sihir ofensif. Kepanikan langsung melanda pasukan Heaven ketika tiba-tiba banyak iblis muncul dari dalam tanah dan menyerang manusia. Kela menyaksikan semuanya dari atas, melihat pertumpahan darah di bawah sana, dan tersenyum karena merasa segalanya berjalan sesuai rencananya. Namun saat ia menikmati keberhasilan peta buatannya, saudara-saudaranya muncul jelas bahwa mereka datang sebagai mimpi buruk terbesarnya. Mereka tidak ingin ayah mereka hanya memuji Kela setelah kemenangan perang ini, sehingga Kela harus mati di tempat itu. Tarme menggunakan cambuk anehnya yang menembus perut Kela dan terus masuk hingga berhenti jauh di dalam. Saat Tarme menekan tentakel itu lebih dalam, ia memerintahkan Caldera untuk bergerak. Caldera berlari membawa pedang dan dalam sekejap memenggal kepala Kela dengan mudah. Melihat kepala Kela terlempar ke udara, kedua saudara itu tersenyum puas. Meskipun Kela memiliki kemampuan regenerasi luar biasa, mereka yakin kali ini ia tidak akan lolos dari kematian. Kepala Kela terpisah dari tubuhnya, darah mengalir ke segala arah, dan tubuhnya terjatuh keluar dari dinding kastil. Tubuh itu menghantam tanah dan mewarnai bumi dengan darah, menyisakan harapan hidup yang hampir habis. Kela mengeluarkan suara lirih. Tarme dan Caldera menatap ke bawah dengan puas atas perbuatan berdarah mereka. Saat Tarme hendak berbalik untuk membantu ayahnya, Caldera melihat kesempatan dan menusukkan pedangnya ke titik lemahnya. Serangan mematikan itu membuatnya segera melompat menjauh dengan licik. Tarme terkejut melihat senjata terlarang milik ibunya berada di tangan Caldera. Caldera sama sekali tidak peduli pada aturan tentang senjata terlarang. Baginya, sebagai iblis, menghabisi semua pesaing berarti ia akan menjadi satu-satunya pewaris. Dengan darah mengalir deras, Tarme menyerbu untuk menyeret Caldera bersamanya. Namun begitu pedang terlarang itu menembusnya, semuanya berakhir. Saat mereka bertarung di atap kastil, kehidupan Kela perlahan memudar. Ia sempat memikirkan betapa kejamnya saudara-saudaranya. Tiba-tiba area tempat tubuh Kela tergeletak runtuh secara magis. Di bawahnya, pelayan pribadinya, Rin, telah menunggu. Dengan cepat, ia menangkap kepala dan tubuh Kela, lalu membawanya ke tempat aman. Dengan gemetar, Rin berusaha menyatukan kembali bagian tubuh tuannya, berjuang mati-matian untuk menyelamatkannya. Di sisi lain, pasukan iblis berkumpul di dekat portal teleportasi untuk melancarkan serangan kejutan ke Heaven. Sayangnya, manusia telah mengantisipasi serangan semacam itu. Meski begitu, para iblis tetap maju tanpa rasa takut karena mereka adalah ahli perang dan tak ada lagi jalan untuk mundur. Saat para prajurit garis depan terlibat pertempuran kecil, perang berubah semakin mengejutkan ketika seekor naga raksasa muncul. Raja Iblis Helkaldun sudah lama tidak berhadapan dengan makhluk mitologis seperti itu, tetapi ia memperlakukannya seolah hanya seekor kadal. Dengan sedikit kekuatannya, ia merobek kepala naga itu tanpa memberinya kesempatan menyerang. Jenderal Killman terperangah karena naga itu adalah kartu truf mereka. Dengan panik, ia memerintahkan Brigade Mage untuk melepaskan seluruh kekuatan mereka. Setelah serangan mana dahsyat itu, ia menunggu asap menghilang sambil berharap Raja Iblis telah menerima kerusakan besar. Namun rasa takut menjalar di tulang belakang para prajurit ketika Helkaldun muncul kembali. Tubuhnya berputar dan berubah menjadi wujud iblis yang memancarkan kekuatan tanpa batas. Raja Iblis telah memasuki fase berikutnya.
Kilman pernah membaca tentang wujud ini di buku-buku kuno. Di masa lalu, hanya sedikit orang yang pernah melihat bentuk akhir Raja Iblis dan hidup untuk menceritakannya. Semua yang lain tidak pernah selamat. Para prajurit menatap atasan mereka, tubuh mereka kaku oleh ketakutan. Komandan Shields berusaha menjaga semangat pasukan agar tidak runtuh, meski Kilman sendiri merasakan gelombang ketakutan di tubuhnya. Raja Iblis menyadari satu celah besar dalam rencana sempurna Kela. Dengan membawa pertempuran ke pusat markas Seven, ia sebenarnya menjebak dirinya sendiri di medan perang. Namun Hel Khaldun tidak membiarkan kelemahan itu menghalangi peluang emasnya. Ia sudah terbiasa dengan perang semacam ini dan bahkan merasa bangga karena putranya tetap memikirkan harga dirinya. Menyingkirkan pikiran tak berguna, ia fokus menebas segala sesuatu di hadapannya seperti yang selalu ia lakukan. Karena baginya cara terbaik menyelesaikan masalah adalah membunuh semuanya. Saat ia mengambil posisi bertarung, Kilman segera memperingatkan pasukannya bahwa sesuatu yang mengerikan akan datang. Hel Khaldun menghapus semua emosi yang tidak perlu dan maju dalam sikap menyerang dengan mata yang berkilat penuh kebrutalan. Ketika perang mencapai puncaknya, jauh di sisi lain, di ruang bawah tanah rahasia kastil, Rin masih memeluk tubuh tuannya tanpa bergerak 1 inci pun. Ia memanjatkan doa kepada roh manapun yang mungkin berada di sana agar Young Master Kela bisa selamat. Di masa lalu, Kela pernah melakukan eksperimen-eksperimen aneh bersama Rin. Ia memotong bagian tubuhnya sendiri dan Rin bertugas menyatukannya kembali. Meskipun terdengar tidak wajar, metode itu terbukti berhasil. Sebuah tangan yang terpotong bisa pulih hanya dalam hitungan detik. Setelah menguji beberapa bagian tubuh dasar, Kela menguatkan tekadnya untuk melakukan eksperimen yang jauh lebih ekstrim, yaitu memenggal kepalanya sendiri. Ia ingin memastikan apakah regenerasi supernya benar-benar mampu menyelamatkannya dari luka paling fatal. Ia berjanji kepada Rin bahwa eksperimen dengan kepala akan dilakukan secara bertahap dan hati-hati. Setelah beberapa kali percobaan pemenggalan kepala, Kela memastikan satu hal, yaitu bahwa ia tidak bisa mati. Bagian berikutnya dari rencana adalah membocorkan informasi palsu kepada pelayan pribadi Celdera. Rin melakukan persis seperti yang Kela jelaskan. Ia menyebarkan rencana palsu bahwa Kela akan mencoba membunuh Celdera saat perang berlangsung, tepat ketika Raja Iblis bertarung melawan King Heaven. Mendengar itu, pelayan Celdera langsung murka. Memanfaatkan reaksi tersebut, Rin menambahkan informasi bahwa hanya ada satu cara untuk menembus regenerasi gila Kela, yaitu dengan memenggal kepalanya. Kembali ke masa kini, Rin mengertakkan giginya dengan cemas. Rencana gila itu bekerja dengan sempurna. Namun jika tuan muda yang ceroboh itu benar-benar mati, hidup Rin tidak akan berarti apa-apa lagi. Sebelum ia sempat memikirkan kemungkinan terburuk, luka di leher Kela menutup dengan cepat dan warna kehidupan kembali ke wajahnya. Kela sempat merasa bahwa dirinya benar-benar telah berakhir. Ia menduga kecepatan pemulihannya melambat karena belati yang mengandung mana. Tetapi kini setelah tubuhnya pulih, ia tahu saatnya melanjutkan ke tahap rencana berikutnya. Rin hanya merasa lega karena tuannya masih bernapas. Dalam luapan emosi karena Kela hidup kembali, ia memeluknya erat. Perasaan seperti itu belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kela terkejut dan pikirannya menjadi kacau. Ia segera menjauhkan Rin dan memaksa dirinya kembali fokus pada rencana. Sebelum melangkah lebih jauh, ia dengan tulus mengakhiri kontrak servant mereka untuk selamanya, mengembalikan kebebasan Rin sepenuhnya dan membebaskannya dari kehidupan sebagai pelayan terikat. Keputusan yang penuh kebaikan itu mengguncang hati Rin. Setelah kontrak berakhir, Kela menyarankan agar Rin menjalani kehidupan yang selalu ia impikan tanpa batasan apapun. Melihat Kela melangkah maju dengan keyakinan, jantung Rin berdegup kencang. Ia teringat saat pertama kali bertemu dengannya di masa kecil, ketika Kela kecil tidak menginginkan seorang pelayan, melainkan hanya seorang teman. Bertahun-tahun kemudian, perlakuannya terhadap Kela membuatnya diliputi rasa bersalah. Untuk menebus kesalahan itu, Rin memohon agar diizinkan kembali menjadi servantnya. Ia terus mengikuti Kela melalui terowongan-terowongan rahasia kastil. Di medan perang, Jenderal Kilman berada di ambang kehancuran. Seluruh tubuhnya terluka parah dan satu matanya telah hancur. Raja Iblis Hel Khaldun pun tidak dalam kondisi baik, kehilangan satu lengan dan menerima kerusakan serius. Meski diserang dari segala arah dengan serangan licik, Raja Iblis tetap berdiri sendirian dengan kokoh. Kilman menyadari bahwa ia tidak mungkin menandingi monster seperti itu. Menurut perhitungannya, tidak ada satu manusia pun yang mampu menghentikan bencana ini sendirian.
Helkaldun mengamati sekeliling dan melihat bahwa pasukan manusia hampir sepenuhnya hancur. Pasukannya sendiri pun berada di kondisi yang sama. Di saat seperti itu, pikirannya tertuju pada anak-anaknya. Ia menerima kenyataan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang akan datang membantunya. Alih-alih tenggelam dalam keputusasaan, ia mengingatkan dirinya bahwa ini selalu menjadi pertarungannya sendiri. Dengan sisa mana terakhirnya, ia bersiap membersihkan segalanya. Sementara itu, Kela dan Rin telah mencapai cahaya di ujung terowongan bawah tanah. Begitu keluar, mereka akan berada jauh dari perbatasan kastil iblis dan benar-benar bebas. Kela terlalu tenggelam dalam pikirannya hingga hampir menginjak sebuah jebakan. Rin segera melompat ke depannya dan memanggil perisai sihir untuk menahan serangan sihir jahat. Dugaannya tepat. Begitu ia mencium bau darah, ia sudah siap. Tidak ada lagi alasan untuk bersembunyi. Para Assassin Heaven pun keluar dari tempat persembunyian mereka. Mereka telah bersembunyi di dalam terowongan untuk menangkap siapapun yang mencoba melarikan diri. Meski jalur ini adalah pintu keluar rahasia, mereka telah mengantisipasinya. Para Assassin ini datang dengan satu misi mutlak, yaitu memusnahkan seluruh keturunan Raja Iblis. Mereka menghujani Kela dan Rin dengan sihir dari kejauhan yang nyaris tidak mampu ditahan Rin dengan perisai yang terus melemah. Sebagai pelayan setia Tuan Muda, keselamatan Kela selalu menjadi prioritasnya, bahkan di atas nyawanya sendiri. Kela tahu bahwa Rin hanya memiliki sihir pertahanan sederhana. Ia tidak akan mampu bertahan lama dan hampir tidak bisa menggunakan sihir serangan. Rin telah 2 kali menyelamatkan nyawanya, dan kini ia siap mengorbankan dirinya agar Kela bisa kabur. Kela meletakkan tangannya di bahu Rin, lalu melemparkannya ke samping dan memarahinya karena berusaha terlihat kuat sendirian. Ia menegaskan bahwa jika Rin benar-benar ingin menjadi pelayannya, maka ia harus tetap hidup sedikit lebih lama. Para assassin mengejeknya dan menganggap ia telah membuang harapan terakhirnya. Berdasarkan informasi yang mereka terima, Kela adalah pewaris terlemah di kastil Raja Iblis dan sihir kelas menengah sudah cukup untuk membunuhnya. Namun informasi itu salah. Kela tidak lemah, ia hanya pengecut. Ia memiliki kekuatan tetapi tidak pernah berani menggunakannya. Kini dengan jiwa baru, segalanya telah berubah. Para assassin mengira putra Raja Iblis hanyalah iblis kelas rendah. Membuktikan kesalahan mereka, Kela menghabisi salah satu assassin dengan 1 pukulan. Assassin lain yang tertangkap memohon ampun, tetapi Kela menghancurkannya tanpa ragu. Menghadapi Mage Assassin Heaven bukan perkara mudah, tetapi ketika kelompok itu mulai panik, Kela memperlihatkan wujud mengerikannya. Dalam situasi itu, para mage hanya memiliki 1 pilihan, yaitu Light Spear Spell. Teknik ini memungkinkan mereka mengumpulkan sedikit mana menjadi 1 serangan dahsyat dengan risiko besar jika serangan itu gagal. Menyadari kekuatan mengerikan sihir tersebut, Rin memperingatkan Kela untuk mundur, tetapi sudah terlambat. Banyak tombak cahaya menghantam mereka. Kela yang sudah terluka menjadi lumpuh sepenuhnya. Rin pun terjebak dalam serangan itu dan sekali lagi merasa gagal melindungi tuannya. Para mage yang tersisa kelelahan, tetapi puas karena rencana mereka berhasil. Mereka mencabut pedang dan melangkah maju dengan penuh keyakinan untuk mengakhiri semuanya. Salah satu dari mereka menyarankan agar mereka menikmati hasil jerih payah mereka. Rin diikat dan mereka berniat memanfaatkan situasi itu. Rin sama sekali tidak takut dan justru meluapkan kemarahannya kepada manusia-manusia kotor itu. Bagi Kela, ini adalah pertarungan pertamanya melawan manusia di dunia ini, dan seperti di kehidupan sebelumnya, manusia tetap mencoba melakukan kejahatan. Saat seorang mage mendekat dengan pedang yang dilapisi mana, Kela yang hanya beberapa langkah lagi dari kebebasan merasa bahwa waktu tiba-tiba berhenti. Ia merasakan kehadiran sesuatu atau seseorang yang mendekat. Ketika ia membuka mata, avatar ayahnya berdiri di hadapannya. Awalnya, Kela mengira Raja Iblis telah mengakhiri perang, yang berarti rencana pelariannya gagal. Namun Helkaldun berbicara dengan ketulusan. Sebagai Raja Iblis yang telah melalui banyak perang, ia telah mempertimbangkan semua kemungkinan. Dalam pandangannya, Caldera adalah iblis kejam yang tidak peduli pada sesamanya, sementara Tarme tidak memiliki hasrat untuk memimpin kerajaan dan hanya menginginkan ketenaran serta kekuasaan. Kela menjadi bingung dan diliputi kecemasan, tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa memedulikan kebingungan Kela, Helkaldun menjelaskan bahwa sebelum mati, seorang Raja Iblis memiliki kemampuan untuk mewariskan mana kepada garis darahnya, meskipun hanya untuk waktu singkat. Ia telah yakin sepenuhnya bahwa Kela adalah kandidat terbaik untuk tahta, meskipun menyadari bahwa keputusan itu akan menghancurkan semua rencana yang telah disusun Kela.
Kela berusaha menolak, tetapi semuanya sudah terlambat. Raja Iblis telah mengambil keputusan sejak awal. Hel Khaldun memampatkan seluruh sisa mana yang masih bertahan di dalam tubuhnya dan mewariskannya kepada putranya Kela. Sebuah orb gelap yang dipenuhi kekuatan luar biasa terpaksa diserap Kela ke dalam tubuhnya. Dengan tatapan suram, Hel Khaldun menyampaikan agar putranya tidak meratapi kematian ayahnya dan tumbuh menjadi iblis sejati yang pantas menyandang kekuatan itu. Kembali ke medan pertempuran utama, kepala Raja Iblis yang telah terpenggal akhirnya menghembuskan napas terakhir. Komandan Shrills berdiri membeku sebelum memastikan bahwa Raja Iblis telah benar-benar mati. Kemenangan itu diraih dengan nyawa Jenderal Killman sebagai taruhannya, tetapi usaha terakhirnya berhasil. Para prajurit lain awalnya tidak percaya menatap jasad Raja Iblis yang tergeletak. Saat kenyataan akhirnya dipahami, mereka berteriak dan bersorak merayakan kemenangan. Tidak satupun dari mereka menyadari bahwa putra Raja Iblis sedang menyerap kekuatan iblis kerajaan pada saat yang sama. Begitu mana Hel Khaldun sepenuhnya menyatu dengan Kela, tombak-tombak cahaya kecil yang sebelumnya menahan Kela dan Rin di dalam terowongan lenyap seketika, seolah tidak pernah ada. Para mage merasakan perubahan mendadak pada aura tuan muda dan tubuh mereka gemetar ketakutan. Kela tertawa keras tanpa bisa menahannya. Semua rencananya telah berjalan sempurna. Hel telah mati dan kekuatan nyaris tak terbatas kini berada di tangannya. Segalanya akhirnya berada di tempat yang seharusnya. Para mage yang kehabisan mana panik mencari jalan kabur. Kela menoleh ke dalam dirinya sendiri dan merasakan sebuah kehampaan hitam tanpa ujung. Kekuatan yang diwariskan Hel terlalu besar untuk langsung ia pahami sepenuhnya. Saat para mage mundur ketakutan, Kela memaksa mereka mengulangi hinaan-hinaan kotor yang sebelumnya mereka niatkan untuk Rin. Sebagai iblis berdarah murni, ia merasa pembalasan adalah hal yang wajar. Dengan kekuatan ayahnya sekarang berada dalam genggamannya, menghadapi para mage lemah itu bukanlah masalah. Namun ia juga menyadari bahwa menggunakan kekuatan tersebut memberikan tekanan besar pada tubuhnya dan masih sulit dikendalikan. Setelah memastikan Rin tidak terluka, mereka berdua meninggalkan tempat mengerikan itu. Meski Hel adalah ayah yang buruk, Kela tetap bersyukur karena tanpa pengorbanannya, pelarian ini tidak akan mungkin terjadi. Di belakang mereka, kastil Raja Iblis terbakar habis, sementara Kela dan Rin berjalan di tengah ladang hijau. Untuk pertama kalinya, Kela benar-benar merasakan arti kebebasan. Di hadapannya terbentang banyak kemungkinan. Ia bisa pergi kemana saja, menjadi apapun, dan menjalani hidup sesuai keinginannya. Di tengah rasa bahagia itu, kekuatan asing tiba-tiba berkumpul di sekitar tubuh Kela dan menelannya sepenuhnya. Rin mengira perubahan sihir tersebut adalah mantra teleportasi. Kela segera menggenggam tangan Rin agar ia ikut terbawa kemanapun sihir misterius itu membawa mereka. Rin meneguhkan tekadnya untuk selalu bersama Kela tanpa ragu sedikit pun. Saat mereka mendarat, keduanya tidak tahu di mana mereka berada. Rin sempat mengira Kela yang memicu teleportasi, tetapi Kela sendiri tidak memahami apa yang terjadi. Ia menduga itu adalah sihir otomatis yang disiapkan Hel sebagai pengaman, aktif jika ia mati di medan perang. Bukan hanya berpindah ke tanah asing, seluruh luka yang tersisa di tubuh mereka pun sembuh sepenuhnya. Kela memperkirakan mereka menghabiskan sekitar 3 hari di dalam ruang teleportasi. Hel kemungkinan sengaja mengatur waktu dan menyertakan sihir penyembuhan sebagai langkah darurat. Menggabungkan dua mantra tingkat tinggi sekaligus bukanlah hal sepele. Meski Hel adalah ayah yang kejam, ia tetap peduli pada kelangsungan hidup anak-anaknya. Rin menyusun semua petunjuk dan memastikan bahwa Raja Iblis telah benar-benar mati. Dengan senyum sinis, Kela merasa puas karena rencananya berjalan sempurna. Dengan tak kosong, Rin menyarankan agar Kela menjadi Raja Iblis berikutnya. Itu adalah hal terakhir yang ia inginkan. Tetapi Rin telah melihat perubahan besar dalam dirinya dan menganggap Kela sebagai penerus sejati warisan Raja Iblis. Rin bertekad membantu sepenuh tenaga hingga Kela benar-benar menjadi raja. Kela menolak untuk saat ini karena menyadari kurangnya kekuatan dan pasukan. Beberapa menit berjalan, mereka menemukan petunjuk pertama tentang lokasi mereka. Dari lingkungan sekitar, tampak jelas bahwa mereka berada di Arsol, kota sihir tempat bakat magis dikembangkan dan dimodifikasi khusus untuk membasmi iblis. Sebagai pusat sihir, Arsol tengah merayakan kematian Raja Iblis Hel. Mereka kebingungan mengapa sihir teleportasi membawa mereka tepat ke pusat wilayah musuh. Jika identitas mereka terbongkar, keadaan akan sangat berbahaya. Rin segera menggunakan sihir transformasi untuk menyembunyikan ciri iblisnya, membuatnya tampak seperti gadis manusia biasa yang cantik. Kela melakukan hal serupa dan berubah menjadi pemuda dengan rambut yang diwarnai.
Kela tidak terlalu mengenal Arsol dan meminta Rin menjelaskan apa yang ia ketahui. Rin menjelaskan bahwa Arsol adalah negara pulau kecil di perbatasan timur Talua, diberkati oleh keberadaan Water Gore yang tinggal di dekatnya. Kehadiran makhluk kuat itu membuat pulau ini secara alami menghasilkan sihir dalam jumlah besar dan melahirkan banyak mage hebat. Selain itu, Talua telah lama berperang melawan iblis. Kela tidak mengerti mengapa ayahnya mengirimnya ke tempat berbahaya ini dan ingin segera pergi. Namun mereka membutuhkan persiapan jika ingin keluar dengan aman. Di dunia ini, sihir adalah alat penting untuk mencapai tujuan. Tidak ada cara yang lebih baik untuk memperdalam pemahamannya selain tinggal di kota yang dipenuhi sihir. Di Arsol, sihir menyatu dengan kehidupan sehari-hari, bahkan bangunan biasa pun menggunakannya dan beberapa struktur sepenuhnya bergantung pada sihir. Setelah terjebak di ruang teleportasi selama beberapa hari, mereka memutuskan untuk mencari makanan. Arsol adalah pusat perdagangan, dengan gerobak makanan di setiap sudut alun-alun. Saat mencicipi pastry sihir khas kota itu, Rin langsung tergila-gila. Satu gerobak saja sudah cukup membuatnya ketagihan, dan rencana penyamaran mereka pun mulai berantakan. Mereka berpindah dari satu gerobak ke gerobak lain, dengan Rin memimpin sambil mencicipi segala hal yang menarik perhatiannya. Kela bahkan sempat berpikir untuk meninggalkan Rin di ganggang itu. Setelah seharian makan, mereka menemukan sebuah bar sihir untuk beristirahat. Di dalamnya, orang-orang merayakan kematian Raja Iblis. Komandan Shrills dari Taukan memimpin pesta dan membayar seluruh tagihan. Para pengunjung yang mabuk memuji-muji mage terhebat Arsol. Dalam keramaian itu, Kela dan Rin ikut larut. Beberapa gelas bir sudah cukup membuat mereka mabuk dan berbau dengan manusia. Kela merasa bahwa sesekali beristirahat bukanlah hal buruk. Di tengah pesta, perhatian mereka tertuju pada komandan pemenang yang entah mengapa tertarik pada pasangan aneh itu. Setelah beberapa putaran lagi, Kela bergegas keluar untuk muntah karena minum berlebihan. Saat sedikit sadar, Rin merasa bahwa merayakan kematian Raja Iblis terasa tidak pantas. Tiba-tiba, kerumunan orang berlari menuju alun-alun kota, heboh karena sebuah permintaan peringkat es baru yang diumumkan untuk semua orang. Permintaan es sebelumnya adalah membunuh Raja Iblis dan baru saja selesai. Namun otoritas telah segera mengeluarkan yang baru. Karena penasaran, Rin menyeret Kela yang masih mabuk untuk melihatnya. Di dinding kastil terpampang poster buronan putra Raja Iblis dengan hadiah besar untuk kepalanya. Jelas terlihat bahwa manusia berniat memusnahkan garis keturunan kerajaan sepenuhnya. Dalam kondisi mabuk, Kela hampir mengungkap identitasnya, tetapi Rin segera menghentikannya dan menyelamatkan nyawanya. Sebagian besar orang hanya tahu bahwa Kela adalah anak Raja Iblis yang paling lemah. Artinya, siapapun kini bisa menyelesaikan quest tingkat B dan langsung mengklaim hadiah peringkat S. Kabar itu membuat seluruh hunter di benua merasa gembira. Gelombang informasi yang datang bertubi-tubi itu langsung mengusir sisa mabuk Kela. Ia sadar bahwa saat ini satu-satunya pilihan aman adalah bermain hati-hati, bersembunyi, dan tidak menarik perhatian. Untuk sementara, hidup tersembunyi adalah jalan terbaik. Saat Kela dan Rin meninggalkan alun-alun kota, Rin menanyakan kepada tuannya dengan nama apa ia harus memanggilnya di depan umum, karena jelas ia tidak bisa menggunakan nama aslinya. Setelah berpikir sejenak, Kela memutuskan agar ia dipanggil Chiwu. Mendengar nama itu, Rin tampak sedikit kecewa karena merasa nama tersebut terdengar aneh. Di sisi lain, bounty peringkat S yang terlihat begitu mudah bagi semua orang justru terasa seperti kabar buruk. Chiwu pun langsung mengurungkan niat untuk tinggal lebih lama di Arsol, bahkan sedetik pun. Ketika mereka masih membicarakan quest peringkat S yang baru, Komandan Shrills yang sedang mabuk tiba-tiba menyela pembicaraan sambil membawa mug berisi alkohol. Kela mungkin tidak mengenalnya secara langsung, tetapi dari auranya saja ia sudah menyadari bahwa perempuan ini sangat berbahaya. Di luar, orang-orang menjulukinya sebagai harapan Arsol. Shrills dengan lantang mencela putra Raja Iblis yang masih hidup. Pada saat itu, Kela terpaksa diam dan bekerja sama agar tidak menarik kecurigaan karena tertangkap oleh perempuan ini sama saja dengan menghadapi kematian. Kecurigaan mulai muncul di benak Komandan Shrills terhadap Kela dan Rin. Ia menarik mereka dari bahu dan secara terang-terangan menanyakan apakah mereka memiliki masalah dengan putra Raja Iblis. Di dalam bar, ia merasakan sesuatu yang janggal karena aroma keduanya berbeda dari orang lain. Kela dan Rin langsung panik, mengira rahasia mereka telah terbongkar. Namun Shrills justru meminta mereka untuk rileks dan menjelaskan bahwa kecurigaannya hanya karena mereka berbau seperti para pengelana yang sudah lama tidak mandi. Dengan sikap seperti seorang dermawan, ia mengundang mereka ke rumahnya untuk mandi, minum, dan beristirahat.
Kela dan Rin saling berpandangan dengan bingung. Mereka tidak ingin bertingkah aneh sehingga akhirnya menerima undangan itu. Tanpa banyak pilihan, mereka pun ikut ke rumah Komandan Arsol dan terpaksa menginap di sana. Kela terkejut ketika mengetahui bahwa Komandan cantik itu benar-benar menawarkan pemandian air panas yang nyaman agar mereka bisa membersihkan diri. Selain itu, ia juga menyajikan secangkir teh hangat dan beberapa camilan lezat. Dari rasa yang tidak biasa, Kela menduga camilan itu dibuat menggunakan sihir. Ia teringat bahwa sejak dulu ia selalu ingin hidup di dunia fantasi seperti dalam game, dan untuk pertama kalinya sejak tiba di dunia ini, ia merasa benar-benar sedang menjalani mimpinya. Ia masih sedikit mabuk, perutnya kenyang, tubuhnya bersih, dan ia memiliki kekuatan Raja Iblis. Menurutnya, tidak ada yang bisa lebih baik dari itu. Berbeda dengan Kela, Rin justru gemetar ketakutan karena khawatir identitas iblisnya terbongkar. Ia duduk di dalam pemandian bersama Komandan Shrills yang tampak sangat santai dan menikmati bak mandi besar miliknya. Shrills bercanda tentang betapa besar dan nyamannya bak tersebut, lalu menasihati Rin agar tidak terlihat terlalu gugup karena bisa membuat orang curiga bahwa ia adalah iblis. Rin menanggapi dengan tawa untuk menutupi kecemasannya. Untuk membuat suasana lebih rileks, Shrills menggerakkan jarinya dan menyebarkan aroma harum dari tangannya. Seketika itu juga, Rin mencium bau elemen suci. Ia langsung menyadari bahaya besar karena bagi iblis, aroma tersebut tidak hanya terasa menyengat bagi indera, tetapi juga menguras mana iblis secara perlahan. Jika ia terpapar terlalu lama, sihir penyamarannya akan runtuh. Rin ingin memanggil tuannya, tetapi Kela masih asyik meminum teh dan menikmati suasana pemandian. Hal yang terasa semakin aneh adalah Shrills mulai mencurahkan isi hatinya kepada Rin yang bahkan tidak ia kenal. Ia mengira bahwa setelah Raja Iblis mati, seluruh penderitaannya akan berakhir. Sementara itu, Rin hanya ingin menjauh dari aroma elemen suci yang telah menyebar di udara, bahkan sampai menahan napas. Tanpa memedulikan kondisi Rin, Shrills melanjutkan ceritanya bahwa sejak awal ia dirancang dan dilatih untuk menjadi penyihir tertinggi. Pada akhirnya, Rin tidak tahan lagi dan memutuskan untuk pergi dengan alasan ingin ke toilet. Shrills hanya menyandarkan tubuhnya di tepi bak mandi dengan senyum aneh. Rin segera mengenakan kembali pakaiannya dan bergegas menyusuri lorong-lorong mansion untuk mencari Kela. Di sisi lain, Kela merasa sangat rileks, lebih rileks dari sebelumnya. Tetapi ia sadar bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk bersantai. Sihir penyamaran Rin hampir runtuh, dan ia merasa komandan itu mulai mencurigai sesuatu. Aroma suci tersebut jelas merupakan sihir yang disengaja dan hanya bisa digunakan oleh penyihir tingkat tinggi. Kela sendiri tidak terlalu menganggap serius situasi itu dan bahkan sempat berpikir apakah ia masih sempat menikmati satu pemandian singkat lagi sebelum kabur. Melihat kegelisahan Rin, Shrills menutupi bak mandinya dan bertanya apakah para tamunya akan melewatkan ronde berikutnya. Rin berusaha menjauh dari tatapan aneh perempuan itu. Shrills kemudian memanggil lebih banyak mana dan berjanji akan menyiapkan banyak minuman serta hidangan yang dibuat dari sihir untuk para tamunya. Kela menjadi penasaran dengan sihir makanan dan akhirnya menyetujui untuk ikut ronde berikutnya. Mereka tidak menyadari bahwa di luar mansion, sekelompok besar penyihir telah berkumpul. Kabar telah menyebar bahwa di dalam terdapat iblis, dan bukan iblis biasa, melainkan putra Raja Iblis. Bagi para penyihir itu, ini adalah kesempatan seumur hidup untuk mendapatkan hadiah besar. Di ruang tamu, Shrills memuji minuman holy water buatannya. Kela dan Rin terpaksa meminumnya tanpa menunjukkan ekspresi, meski cairan itu menimbulkan rasa terbakar yang hebat di dalam tubuh mereka. Setelah itu, Shrills kembali melanjutkan cerita yang sebelumnya ia sampaikan di pemandian. Ia mengisahkan masa lalunya dengan nada penuh kepahitan. Ia bergabung dengan pasukan Talkan dan menjalani pelatihan brutal dengan mempertaruhkan nyawa hanya demi satu tujuan, membunuh Raja Iblis. Tubuhnya dipenuhi luka yang sebagian besar disembunyikannya dengan sihir, itulah sebabnya Rin tidak melihatnya sebelumnya. Kenyataannya, salah satu mata Shrills telah hilang, dan sisi kanan wajahnya memiliki bekas luka mengerikan akibat tebasan. Shrills telah terbiasa menyembunyikan luka-luka itu dengan sihir, karena setiap kali melihatnya, ingatan akan rasa sakit di masa lalu kembali menghantuinya. Sejak masih menjadi prajurit anak-anak, ia dan anak-anak lain seusianya telah dilatih untuk membenci Raja Iblis. Setelah pelatihan, mereka membentuk satu skuad dengan satu tujuan tunggal, membunuh Hel Khaldun. Mereka diajari menahan segala jenis penderitaan. Perlahan, tanpa ia sadari, hidupnya sepenuhnya dicuci otaknya hingga hanya tersisa satu tujuan. Sebagai gantinya, ia hanya memperoleh luka-luka ini.
Dikuasai emosi, Shrills tiba-tiba mendekat ke Kela, duduk di atasnya, lalu mengangkat bajunya untuk memeriksa apakah tubuhnya juga penuh bekas luka. Ketika ia melihat kulit Kela yang mulus tanpa satupun bekas, tatapan matanya berubah menjadi liar. Pada saat yang sama, alarm bahaya berbunyi di benak Rin dan Kela. Sentuhan Shrills tidak hanya mendadak, tetapi juga mulai melumerkan sihir penyamaran Kela. Ia lalu mendekatkan mulutnya ke telinga Kela, dan secara langsung mempertanyakan apakah ia adalah iblis kotor. Dari situ menjadi jelas bahwa perempuan ini sejak awal sudah tahu siapa dirinya. Tiba-tiba, tikus-tikus berhamburan keluar dari perapian. Para penyihir Arsol yang telah mengepung segera membakar tikus-tikus itu. Jelas bahwa Komandan Shrills memang sengaja menjebak Kela dan Rin dengan mengundang mereka ke rumahnya. Anehnya, para penyihir tidak langsung memusatkan perhatian pada Kela atau Rin. Fokus mereka justru tertuju pada bekas luka di mata Shrills. Mereka mulai mencurigai bahwa Komandan Arsol telah menyembunyikan identitas aslinya. Mereka menuduh bahwa Shrills dari Talkan adalah seorang iblis yang telah menipu seluruh Arsol. Meski dituduh sebagai iblis, Shrills sama sekali tidak terlihat panik. Kela justru semakin kebingungan karena para penyihir tidak mengejarnya, melainkan membidik pahlawan yang telah membunuh Raja Iblis. Kini, ketika ia tidak lagi perlu menyembunyikan jati dirinya, Shrills memanggil tongkatnya menggunakan sihir gelap. Ia juga mengungkapkan bahwa dialah yang sengaja membocorkan rahasianya sendiri. Setelah mengakui dirinya sebagai iblis, tidak ada lagi alasan baginya untuk mundur. Para penyihir melepaskan mantra terkuat mereka secara bersamaan. Meskipun Shrills adalah iblis, ia juga merupakan penyihir elit tertinggi dari Talkan. Seluruh penyihir yang dikirim Arsol tidak mampu bertahan bahkan dari satu serangannya. Untuk menghindari terjebak dalam hujan serangan sihir itu, Rin berniat meminta Kela menjauh. Namun sebelum Kela sempat bergerak, sebuah ledakan gelap memenuhi ruang tamu. Mana dalam jumlah besar meledak secara bersamaan dan menelan segalanya. Ketika asap hitam perlahan menghilang, Kela dan Rin tetap berdiri tanpa luka. Shrills telah dengan mudah membelokkan sihir mematikan itu tanpa sedikit pun kesulitan. Komandan kuat dari Talkan telah melindungi mereka dari serangan para penyihir. Sejak awal, Shrills sudah tahu bahwa Kela dan Rin adalah iblis. Keberadaan mereka tidak mungkin disembunyikan dari indranya. Untuk menenangkan keadaan, ia akhirnya memperkenalkan dirinya dengan benar. Ia adalah Shrills Khaldun, putri Raja Iblis Hel Khaldun. Pengakuan itu membuat Kela dan Rin terdiam. Demi menghemat waktu, Shrills memanggil sebuah spek mana kecil dan menggunakan sihir transfer ingatan untuk menjelaskan segalanya. Seketika itu juga, pandangan mereka terseret ke sebuah adegan masa lalu yang menampilkan Raja Iblis dan pelayan kepercayaannya. Hari itu adalah saat mereka memecahkan kode dan menciptakan seekor iblis yang mampu menyembunyikan tanduk dan kekuatan demoniknya. Pada hari itu, Shrills sangat terinspirasi oleh Raja Iblis. Ia diberitahu bahwa darah Raja Iblis mengalir di nadinya dan bahwa ia akan mengakui Shrills sebagai putrinya. Sejak lahir, Shrills adalah salah satu anak yang dipelihara secara rahasia sebagai objek eksperimen. Setiap hari terasa seperti neraka di bawah pengawasan iblis-iblis yang memaksa mereka menjalani eksperimen menyakitkan. Ia hanya bisa bertahan dengan menggertakkan gigi, tanpa pilihan lain selain menunggu hari yang lebih baik. Pada akhirnya, semua anak di fasilitas rahasia itu mati satu persatu dan Shrills menjadi satu-satunya yang selamat. Saat itu ia yakin bahwa kematiannya hanya tinggal menunggu waktu. Namun takdirnya berubah ketika Hel mengakuinya sebagai putri. Hatinya yang kecil dipenuhi rasa hormat dan kebahagiaan, dan ia mulai ingin melakukan apapun demi Lord Father-nya. Pada hari itu ia diberi nama Shrills Khaldun dan sebuah misi. Ia harus menyamar di Heaven sebagai mata-mata dan memasok informasi. Demi ayahnya, ia bersedia melakukan apa saja. Misinya dimulai dengan menyamar sebagai anak kecil yang terluka dan tampak tak bersalah berkeliaran di dekat Arsol. Para penyihir mengira ia diserang iblis dan segera membawanya untuk mendapatkan perawatan. Sejak saat itu, hidupnya sebagai mata-mata Raja Iblis resmi dimulai. Ia terus bergerak, bekerja hingga mencapai Talua, dan akhirnya menetap sebagai penyihir Arsol. Perjalanan itu sangat berat, tetapi ia berhasil melewati setiap rintangan. Pada akhirnya ia lolos kualifikasi dan bergabung dengan pasukan terkuat, Talkan Elite Force. Setelah 15 tahun menyamar di tengah masyarakat manusia, Shrills akhirnya bisa bertemu kembali dengan ayahnya. Kali ini, pertemuan itu terjadi di medan perang. Dalam hatinya, ia hanya ingin berlari dan memeluk ayahnya. Namun ia tahu itu mustahil. Ia harus menahan diri dan menunggu semua orang mati, kecuali Jenderal Killman. Shrills ditempatkan di sisi medan tempur dengan peran rahasia, perlahan melemahkan pasukan Talkan menggunakan sihirnya. Dengan cara itu, ia bisa mendukung ayahnya sampai Jenderal Killman benar-benar mati dan Talkan hancur sepenuhnya.
Jika semua itu tercapai, ia bisa menganggap misinya selesai dan kembali ke kastil bersama ayahnya. Ia tidak menginginkan apapun selain memulai hidup baru bersama Hel, menggunakan nama aslinya Shrill Khaldun. Namun pertempuran tidak berjalan sesuai rencananya. Jenderal Kilman dan Raja Iblis saling mengakui kekuatan masing-masing setelah bertarung melampaui ekspektasi. Sebagai predator puncak, Hel merasa tidak nyaman menerima pujian dari manusia biasa. Pada akhirnya, Kilman mengeluarkan kartu truf terakhirnya, serangan pamungkas yang mengorbankan segalanya, Spear of Heaven's Martyrs. Sebagai balasan, Raja Iblis memanggil Flames of Hell Magnal Exir. Benturan dua teknik tertinggi itu begitu dahsyat hingga cahaya dan panas membakar segalanya. Shrills merasakan firasat buruk dan pada saat yang sama, untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, ia mendengar suara ayahnya dengan jelas. Hel Khaldun memanggilnya dengan namanya dan di detik-detik terakhir hidupnya memberinya satu perintah terakhir. Ia harus melayani Raja Iblis berikutnya sebagaimana ia melayani Hel Khaldun dan melindungi garis keturunan mereka sampai akhir. Mendengar itu, air mata mengalir dari mata Shrills, sementara benturan Heaven dan Hell menelan segalanya. Ketika ledakan dahsyat itu akhirnya mereda, kepala Raja Iblis terpenggal dan tergeletak tanpa nyawa. Melihat jasad ayahnya, Shrills tak lagi mampu menahan emosinya. Setelah kematian Raja Iblis, pasukan cadangan datang untuk membersihkan sisa-sisa pertempuran. Shrills tidak punya pilihan selain melanjutkan misinya dan kembali ke Talua. Saat ia berduka atas kematian orang terpenting dalam hidupnya, seluruh dunia justru merayakan dengan sukacita. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, manusia meraih kemenangan. Sejak hari itu, Shrills memutuskan untuk pensiun dan pindah ke Arsol, tempat yang ia anggap sebagai rumah keduanya. Ia menginginkan awal yang baru. Arsol akan menjadi markasnya untuk merencanakan pembalasan atas kematian ayahnya. Rencana itu dimulai dari Arsol, negeri sihir yang ingin ia hapus dari peta. Namun jauh di dalam dirinya, ia merasakan keganjilan, seperti lubang yang menganga. Ia sempat berpikir telah lolos dari masalah keluarga yang rumit, tetapi ia keliru. Meskipun tidak sepenuhnya terikat oleh darah, keberadaan satu saudara lagi tetap berarti satu masalah besar tambahan. Menarik Kela dan Rin kembali ke kenyataan, Shrills menyatakan bahwa ia tidak akan memaksa mereka bekerja sama hanya karena sesama iblis. Namun ia yakin bahwa Arsol adalah ancaman besar bagi iblis. Semakin lama pusat sihir itu berkembang, semakin besar masalah yang akan ditimbulkannya. Dan cepat atau lambat, Kela Khaldun, putra terakhir Raja Iblis, akan mati. Kela mulai memahami maksud Shrills. Bahkan dalam pengetahuannya tentang game, para penyihir selalu memegang peran penting dalam perang. Jika Arsol dibiarkan, mereka akan terus mengasah sihir dan datang untuk memenggal kepalanya. Di sisi lain, para penyihir yang mengepung mansion justru diliputi kegelisahan. Mereka khawatir ledakan sebelumnya menarik terlalu banyak perhatian dan membuat orang lain merebut kredit penemuan mereka. Karena itu, mereka mengumpulkan seluruh mana yang tersisa untuk satu serangan pembunuh terakhir. Mereka tampaknya mengira dua iblis muda di belakang Shrills hanyalah manusia biasa, tetapi tetap memutuskan menyerang demi meminimalkan kerusakan. Dalam amarahnya, Kela menghentikan sihir penyamarannya. Ia memperlihatkan tanduk dan taringnya siap melakukan apa yang ia anggap sebagai pertahanan diri. Saat Shrills merasakan energi murni yang terpancar darinya, matanya membelalak karena terkejut. Tidak ada keraguan lagi. Ia bisa merasakan kekuatan ayahnya yang mengalir dan tumbuh di dalam tubuh pemuda itu. Malam itu, dua saudara kandung tersebut memulai pertempuran tanpa akhir melawan pusat sihir dunia manusia. Di mata Rin, semua itu tampak seperti pembantaian sepihak. Karena menganggap Arsol sebagai rumah keduanya, Shrills sangat memahami peta dan struktur kota itu. Ia memulai kehancuran tanpa ampun, pertama dengan membakar dan menghancurkan fasilitas utama pemerintahan, lalu memusnahkan Akademi Sihir. Kela menggunakan mana warisan Raja Iblis untuk mendukung serangan kakaknya, memaksimalkan efisiensi mereka. Bersama-sama mereka menghancurkan para penguasa mabuk kekuasaan tanpa ragu, merobek tubuh mereka seolah hanya kantong plastik. Dengan kerja sama sempurna, kakak dan adik itu menjatuhkan negeri sihir Arsol ke lututnya. Sepanjang malam, kota yang dipenuhi sihir itu terus terbakar. Bau daging manusia yang hangus memenuhi udara. Beberapa penyihir yang selamat mengutuk para iblis karena menghancurkan rumah mereka. Pada kenyataannya, Shrills bisa saja mengatakan bahwa semua ini hanyalah balasan atas apa yang manusia lakukan terhadap Raja Iblis. Arsol hanyalah permulaan. Target berikutnya telah ia tetapkan, Talkan Squad dan Kekaisaran Besar Talua. Ia siap menghancurkan segalanya, meski mengetahui bahwa panjang dan beratnya misi itu hampir mustahil untuk dituntaskan.